Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita masih dalam keadaan sehat-sehat. Baiklah, kembali Miss menyapa adik-adik dan sama-sama kita belajar di pembelajaran ekonomi, di mana kali ini kita akan mempelajari mengenai tentang memanfaatkan biaya peluang, prinsip dan motif ekonomi serta pembagian ilmu ekonomi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk alternatif yang paling menguntungkan yaitu dengan memperhatikan biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan hal tertentu. Menurut para ahli, yaitu menurut Mankiw, mengatakan bahwa biaya peluang adalah biaya yang harus Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Baik, kita lanjut. Contoh penerapan biaya peluang. Dika ingin mendaki Gunung Semeru. Untuk keperluan itu, dia harus membayar biro travel 500.000. Selain itu, membeli bekal pribadi mengeluarkan 100.000. Jika tidak mendaki gunung, Dika mendapat tawaran dari teman ayahnya untuk melatih anak bermain biola. Untuk itu, dia akan mendapat upah 200.000 sehari. Berapa biaya peluang mendaki Gunung Semeru? Oke, dari soal ini dapat kita lihat bahwa ada dua jenis biaya yang dikeluarkan oleh Dika. Yang pertama yaitu biaya eksplisit. Kita lihat di sini, biaya yang dikorbankan Dika, yang benar-benar dikorbankan Dika pada saat dia memilih mendaki gunung, dia akan mengorbankan yaitu membayar biro travel sebesar 500.000. Dan yang kedua, bekal pribadinya sebesar 100.000. Ini kedua ini dinamakan dengan biaya eksplisit. Sedangkan yang kedua ini yaitu biaya implisit. Biaya implisit di sini terjadi apabila dia benar-benar memilih untuk mendaki gunung. Berarti yang dikorbankan dia di sini adalah penghasilan yang didapatkan dia jika dia tidak jadi mendaki gunung. Oke, kita lihat. Biaya travel naik gunung sebesar 500.000 tadi dan biaya bekal pribadinya sebesar 100.000. Jadi dapat kita totalkan bahwa biaya eksplisitnya sebesar 600.000. Ini ya. Oke, kemudian penghasilan jika tidak naik gunung yang disebut tadi adalah biaya implisit sebesar 200.000. Jadi kalau ditotalkan biaya Dika naik gunung itu sebesar 800.000. Di sini tampak kita lihat bahwa biaya implisit ini juga diperhitungkan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa biaya yang dikorbankan Dika tidak hanya biaya yang nyata benar-benar dikorbankan dia atau dikeluarkan, tetapi juga pendapatan yang dikorbankan Dika apabila dia benar-benar naik gunung. Itulah tadi yang dinamakan biaya implisit ini. Jadi, jelasnya biaya peluang Dika untuk naik gunung yaitu sebesar 200.000.
Karena ini yang dikorbankan dia sewaktu Dika memilih benar-benar naik gunung. Oke, sampai di sini mudah-mudahan adik-adik dapat memahami. Baik adik-adik, kita lanjut ke prinsip ekonomi. Banyaknya kebutuhan yang harus kita penuhi, maka perlu kita menerapkan yang namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin. Jadi, kalau kita lihat manusia yang menerapkan prinsip ekonomi ini biasanya yang pertama bersikap hemat, yang kedua bertindak rasional, dan yang ketiga yaitu bertindak ekonomis. Baik adik-adik, banyak hal yang mendorong kita untuk melakukan kegiatan ekonomi. Itu dinamakan dengan motif ekonomi. Motif ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu motif produksi, di mana motif produksi ini adalah dorongan untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang. Yang kedua, motif konsumsi, yaitu dorongan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, yaitu motif distribusi, yaitu motif untuk menyalurkan barang maupun jasa. Bagi diri kita sendiri, motif ekonomi itu yang pertama yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu untuk memenuhi kepuasan kita. Kemudian yang kedua yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan. Pastinya apa yang ingin kita lakukan atau apa yang kita lakukan, kita ingin dihargai dari hasil apa yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah motif mendapatkan kekuasaan, yaitu di mana kita ingin memperoleh kekuasaan dari apa yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat adalah motif kegiatan sosial atau berbagi dengan sesama manusia atau ciptaan Tuhan. Kemudian yang kelima adalah motif mendapatkan keuntungan. Adik-adik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.